Bayangkan sebuah pesawat tempur yang tak terdeteksi radar, melesat di langit dengan kecepatan supersonik, dan dirancang tanpa ekor untuk jadi siluman sejati. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi X-44 Manta, sebuah konsep jet tempur canggih yang pernah digarap Amerika Serikat. Tapi, apa yang membuat pesawat ini begitu spesial? Dan mengapa Indonesia, sebagai negara dengan ambisi pertahanan udara yang kian besar, harus tahu tentangnya? Selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena hari ini kita akan mengungkap rahasia X-44 Manta, pesawat tempur siluman yang benar-benar mengesankan. Asal-usul X-44 Manta. X-44 Manta, atau Multi-Axis No-Tail Aircraft, adalah konsep pesawat tempur siluman yang lahir dari kolaborasi antara Lockheed Martin, NASA, dan Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF. Proyek ini dimulai sekitar tahun 1999, dengan tujuan ambisius, menciptakan jet tempur generasi berikutnya yang lebih siluman, lebih aerodinamis, dan lebih efisien dibandingkan pendahulunya, seperti F-22 Raptor. Nama, Manta, diambil dari ikan pari manta. Bentuknya yang pipih dan lebar menginspirasi desain sayap delta yang ikonik pada pesawat ini. Menurut dokumen resmi NASA berjudul American X Vehicles, An Inventory X-1 to X-50, X-44 dirancang untuk menguji teknologi thrust vectoring, kemampuan mengarahkan dorongan mesin ke berbagai arah, tanpa mengandalkan ekor tradisional seperti stabilator atau kemudi. Bayangkan, pesawat ini bisa bermanuver hanya dengan memutar nozzle knalpotnya. Ini bukan cuma soal gaya, tapi juga efisiensi. Tanpa ekor, pesawat jadi lebih ringan, punya ruang lebih untuk bahan bakar, dan tentunya lebih sulit dilacak radar musuh. Namun, sayangnya, X-44 Manta tak pernah lepas dari tahap konsep. Lockheed Martin memang membuat desainnya, tapi USAF akhirnya memilih fokus pada proyek lain, seperti F-35 Lightning II. Meski begitu, ide di balik X-44 tetap jadi inspirasi besar untuk teknologi aviasi modern. Keunggulan desain X-44 Manta. Apa yang bikin X-44 Manta begitu mengesankan? Pertama, desainnya yang tanpa ekor. Biasanya, pesawat tempur punya ekor vertikal dan horizontal untuk stabilitas dan kontrol. Tapi, ekor ini juga jadi titik lemah karena meningkatkan jejak radar atau RCS, radar cross section. Dengan menghilangkan ekor, X-44 punya RCS yang jauh lebih kecil dibandingkan F-22 Raptor, yang sudah dikenal sebagai salah satu jet tempur tersulit dilacak radar. Kedua, X-44 menggunakan sayap delta yang dimodifikasi. Bentuk ini nggak cuma bikin pesawat lebih aerodinamis, mengurangi hambatan udara, tapi juga punya ruang internal besar untuk menyimpan bahan bakar. Istilahnya, wet wings. Sayap yang jadi tangki bahan bakar integral. Ini artinya, X-44 bisa terbang lebih jauh tanpa perlu sering mendarat untuk isi ulang. Ketiga, teknologi thrust vectoring-nya. Bayangkan pesawat ini bisa menari di udara hanya dengan mengarahkan dorongan mesinnya. Tanpa permukaan kontrol tradisional seperti flap atau rudder, pesawat jadi lebih simpel secara struktur, tapi tetap lincah. Menurut laporan dari The Drive, X-44 konon ditenagai oleh mesin turbojet Williams F112, mesin yang juga dipakai di rudal jelajah siluman AGM-129. Kombinasi ini bikin X-44 punya potensi jadi jet tempur siluman sejati. Terakhir, kulit pesawatnya disebut-sebut terbuat dari serat nanokarbon. Material ini ringan, kuat, dan membantu menyerap gelombang radar. Sekali lagi, meningkatkan kemampuan silumannya. Kalau dibandingkan dengan F-22, yang RCS-nya hanya 0,16 inci persegi, X-44 bisa jadi jauh lebih tak terlihat lagi. Mengapa X-44 tak pernah diproduksi? Lalu, kalau X-44 begitu canggih, kenapa nggak pernah dibuat? Ada beberapa alasan. Pertama, biaya. Mengembangkan pesawat baru dari nol itu mahal banget, miliaran dolar AS. Pada saat itu, USAF sudah menggelontorkan dana besar untuk F-22,
Dan kemudian F-35, X-44, meski menjanjikan, dianggap terlalu eksperimental dan berisiko. Kedua, prioritas militer berubah. Setelah Perang Dingin, fokus AS beralih dari pertempuran udara konvensional ke konflik asimetris, like terorisme atau perang gerilya. F-35, dengan kemampuan multiperan dan sensor canggih, lebih cocok untuk misi seperti itu ketimbang X-44 yang lebih spesialis untuk dogfight udara ke udara. Ketiga, tantangan teknis. Thrust vectoring memang keren, tapi mengandalkan itu sepenuhnya tanpa ekor berarti butuh sistem kontrol yang super canggih. Kalau ada kegagalan mesin atau software, pesawat bisa jadi nggak stabil. Jadi, meski konsepnya brilian, realisasinya masih terlalu jauh di depan zamannya. Relevansi X-44 dengan Indonesia di 2025. Sekarang, kita bawa pembahasan ini ke Indonesia. Di tahun 2025, kita tahu Indonesia lagi gencar memperkuat alutsista udara. Wilayah udara kita luas banget, hampir 7 juta kilometer persegi, dan posisi strategis di Asia Tenggara bikin pertahanan udara jadi prioritas. Belum lama ini, pada Agustus 2024, 4 F-22 Raptor mendarat di Lanut I Gusti Ngurah Rai, Bali, untuk latihan bersama TNI AU dalam program Iron Blade Fighter Interaction. Ini pertama kalinya jet tempur siluman generasi kelima mendarat di Indonesia, tanda bahwa kerjasama militer kita dengan negara-negara besar semakin erat. Tapi, apa hubungannya sama X-44? Meski X-44 nggak diproduksi, konsepnya relevan banget buat masa depan pertahanan udara Indonesia. Pertama, teknologi siluman. Ancaman modern nggak cuma dari pesawat musuh, tapi juga drone dan rudal yang makin canggih. Pesawat dengan RCS kecil seperti X-44 bisa jadi inspirasi untuk jet tempur masa depan yang kita kembangkan sendiri atau beli dari mitra. Kedua, jarak jangkau. Indonesia punya ribuan pulau, dan jet tempur kita butuh endurance tinggi untuk patroli atau respons cepat. Desain X-44 dengan kapasitas bahan bakar besar bisa jadi acuan untuk jet yang sesuai dengan geografi kita. Ketiga, inovasi lokal. Indonesia lagi serius garap jet tempur sendiri, kayak I-22 Sikatan dari PT Info Global yang muncul sebagai mock-up di 2022. Meski masih jauh dari produksi massal, I-22 disebut punya kemampuan semi siluman dan lincah seperti burung sikatan. Siapa tahu, konsep X-44 bisa jadi inspirasi buat insinyur kita ke depannya. Di sisi lain, dunia juga berubah. Cina, misalnya, dikabarkan lagi kembangkan jet tempur siluman baru berdasarkan konsep X-44. Menurut laporan Sindonews pada 2022, citra satelit dari Chengdu Aircraft Company nunjukin badan pesawat aneh tanpa ekor. Mirip banget sama ide X-44. Kalau negara tetangga udah gerak cepat, Indonesia juga nggak boleh ketinggalan. X-44 dan masa depan teknologi siluman. Ngomongin masa depan, X-44 sebenarnya lebih mirip jet tempur generasi ke-6 ketimbang ke-5. Generasi ke-6 fokus pada integrasi AI, kemampuan drone pendamping atau loyal wingman, dan siluman mutlak. Desain tanpa ekor X-44 cocok banget sama visi ini. Bayangin kalau dikombinasikan dengan drone cerdas kayak Feihong FH-97 dari Cina atau Valkyrie dari AS. Di Indonesia, kita mungkin belum sampai ke situ, tapi langkah kecil udah dimulai. KF-21 Boramae, jet tempur yang kita kembangkan bareng Korea Selatan, udah terbang perdana pada 2022 dan punya fitur generasi 4,5 yang mendekati ke-5. Kalau kita bisa ambil pelajaran dari X-44, desain simpel, siluman maksimal, dan efisiensi tinggi, bisa jadi kita punya jet tempur yang gak kalah dari negara maju. Dan jangan lupa, radar musuh juga makin cerdas. Penelitian dari Cina pada 2024, dilaporin Zona Jakarta, bilang mereka punya radar baru yang bisa deteksi F-22 dengan akurasi 60.000 kali lebih baik. Artinya, siluman generasi kelima aja mungkin udah nggak cukup. Konsep X-44,
dengan RCS yang lebih kecil lagi, bisa jadi jawaban untuk tantangan ini. Jadi, itulah X-44 Manta, pesawat tempur siluman yang gak cuma mengesankan, tapi juga penuh pelajaran buat masa depan. Meski cuma jadi konsep, ide dibaliknya tetap hidup dan relevan, termasuk buat Indonesia yang lagi membangun kekuatan udara. Dari desain tanpa ekor, teknologi thrust vectoring, sampai potensi siluman mutlak, X-44 adalah bukti bahwa inovasi nggak pernah berhenti, dan kita punya kesempatan untuk ikut serta di dalamnya. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bawa lebih banyak cerita teknologi keren kayak gini. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa yang dibutuhin Indonesia biar bisa punya jet tempur sehebat X-44? Sampai ketemu di video berikutnya. Terbang tinggi dan stay curious.